Baiklah semuanya, di sini saya akan membahaskan soal PAS genap untuk matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA atau sumatif akhir semester genap matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA. Ini adalah video yang keempat. Untuk materinya adalah materi suku banyak atau polinomial. Soal nomor 16, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 2x pangkat 4 min 3x kuadrat min x plus 2 dibagi oleh x kuadrat min x min 2. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan pembagian porogabit bisa, atau pembagian Horner bertingkat bisa, atau Horner Kino. Kalau menurut saya untuk kerjakan ini lebih mudah menggunakan Horner Kino. Horner Kino itu bagaimana caranya? X pangkat 4, kita tulis ini koefisiennya X pangkat 3, kemudian X kuadrat, kemudian X, kemudian konstanta, koefisiennya kita tulis, ini 2, pangkat 3 nggak ada berarti 0, X kuadrat itu min 3, ini min 1, konstantanya 2. Nah, Jirono Kino itu kita buat begini. Nah, kita buat kotak-kotak gini untuk membatasi nanti pembagiannya. Nah, yang di sini itu adalah min B per A, kemudian di sini min C per A. Dari mana ABC-nya? Dari sini ya, tak warna hijau. Ini A-nya ini 1, B sama dengan min 1, C sama dengan min 2. Ini. Berarti kalau min B per A, berarti min 1 per 1, 1. Kemudian min C per A, berarti min 2 per 1, 2. Nah, di sini tinggal diisi. Min B per A-nya di sini berarti diisi 1, di sini diisi 2. Caranya bagaimana? Ini di sini ditambah. 2 turun. Nah, ini 2 turun. 2 kali 1 ke sini. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali 2 ke sini. Nah, di sini. 2 kali 2, 4. Dari sini kali ini. Kemudian ini kita jumlahkan. 0 tambah 2 itu 2. Nah, sebelum jumlahkan ini dikali dulu. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali 2, 4 juga ke sini. Ini ke sini. Baru kita jumlahkan. Min 3 plus 4, 1. Oke, 1 plus 2, 3. Baru kita kalikan lagi. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Lalu kita jumlahkan. 4 tambah 3, 7. 7 kurangi 1, 6. Nah, ini jangan dikalikan lagi. Kenapa? Karena kalau kali 6 kali 2 nanti nggak ada tempatnya. Berarti sudah nggak dikalikan. Berarti tinggal ini 2 tambah 6, 8. Nah, yang 2 baris terakhir ini adalah sisa. Yang ini hasil. Berarti hasil baginya itu adalah 2x kuadrat plus 2x plus 3. Kok x kuadrat ini x pangkat 4 dibagi x ini dibagi x lagi berarti x-nya masih pangkat 2. Itu ini pangkat 2. Ini pangkat 3 berarti bagi x pangkat 1. X pangkat 2 ini konstanta. Nah, ini itu sisanya. Sisanya itu berarti sama dengan 6x plus 8. Nah, ini kok konstanta, ini yang ada x-nya variabelnya. 6x plus 8. Hasil baginya 2x kuadrat plus 2x plus 3. Sisanya 6x plus 8. Oke. Nomor 17 juga sama kayak nomor 16. Nah, biar lebih paham ya. Ini x pangkat 4, kemudian x pangkat 3, kemudian x kuadrat, x, kemudian konstanta. 5, min 3, min 7, 1, min 2. Oke. Dan kita buat garis-garis kayak yang tadi. Nah, ini Horner Kino namanya tadi. Nah, ini untuk min C per A, kemudian yang sini untuk min B per A. Ini min B per A, di sini min C per A. ABC-nya dari sini A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C sama dengan 3. Oke. Nah, min B per A berarti sama dengan min 2 per 1, 2.
Min C per A sama dengan min 3 per 1 min 3. Jadi di sini min 3. Di sini 2. Nah, ini 2. Ini dijumlah. Nah, sama kayak tadi, 5 turun. 5 kali 2 ditulis di 10, 5 kali min 3, min 15 di sini. Ini ke sini, lalu ke sini. Dijumlah min 3 plus 10, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali min 3, min 21. Ini 14. Nah, baru kita jumlah. 14 min 15 itu kan min 1, min 1, min 7, min 8. Min 8 kali 2, min 16. Min 8 kali min 3, 24 positif. Min 21 plus 1 berarti min 20. Min 20, min 16, min 36. Enggak dikalikan karena nggak ada tempat untuk mengalikan dengan min 3. Jumlahkan ini 22, min 2. Kemudian ini plus 24. Makanya 22. Nih sisanya. Hasilnya, hasil baginya 5, 7 sama min 8 berarti 5x kuadrat plus 7x min 8. Ini pangkat 4 bagi x berarti pangkatnya 2. Ini pangkat 3 berarti ini pangkat 1, ini konstanta. Nih, sisanya itu adalah min 36x plus 22. Itu cara menggunakan Horner-Kino. Nah, kalau misalkan mau Porgapit juga boleh, atau yang ini nggak bisa, ini ya nggak bisa dengan Horner bertingkat karena nggak bisa difaktorkan ini. Yang dikalikan 3 dijumlahkan min 2 itu nggak ada. Selanjutnya nomor 18, tentukan nilai A agar PX itu ya. Ketika dibagi X min 2, sisanya 11. Tentukan nilai A. Sama kayak soal-soal yang sebelumnya. Kita tulis juga ini X pangkat 3, kemudian ini X kuadrat, kemudian ini X konstanta. 1, ini A, ini min 1, ini 1. Dibagi X min 2 berarti X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Sisanya 11 berarti ini sini 11 sisa. Ini dijumlahkan. 1 turun, 1 kali 2, 2 di sini. Ditambahkan berarti ini A plus 2. A plus 2 dikali 2. 2 kali A, 2A. 2 kali 2 plus 4. Ini 2A ya. Kemudian 2A-nya tetap. Kemudian ini 4 min 1 jadinya plus 3. 2 kali 2A, 4A. 2 kali 3 plus 6. Nah, di sini 4A tambah 6 tambah 1 berarti ini 4A plus 7. 6 tambah 1, 7. Saya tulis ulang, 4A plus 7 sama dengan 11. 4A sama dengan 11 min 7. 11 min 7 berapa? Sama dengan 4. A sama dengan 4 bagi 4, 1. Sudah ketemu, tentukan nilai A. A-nya adalah 1. Nah, selanjutnya nomor 19 sama nomor 20 nanti ini namanya teorema sisa. Teorema sisa. Jika PX dibagi X plus 2 sisanya 14, dibagi X min 4 sisa min 4, tentukan sisa pembagian PX jika dibagi X kuadrat min 2X min 8. Saya jelaskan sebentar dulu tentang teorema sisa. PX sama dengan Fx dikalikan Hx ditambah Sx. Nah, ini prinsipnya. Cukup banyak itu adalah Fx itu pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisanya. Nah, sekarang yang ini, X plus 2 berarti Px sama dengan X plus 2. Oke. Dikalikan Hx. Hasil baginya tidak tahu. Sisanya ada di sini. Sisanya adalah 14. Nih. Nah, dibuat ini 0 berarti X-nya sama dengan min 2. Diganti min 2. Ini kan berarti min 2 plus 2. Di sini H min 2. Enggak pakai kurung ya. Ntar tak hapus ya. Nah, ditambah 14. Berarti P min 2. Ini kan 0. Dikalikan H min 2 juga 0. Sama dengan 4. Selanjutnya yang ini X min 4 bukan X plus 2 tapi yang
Px sama dengan yang X plus 4. Pembaginya yang min 4. X min 4. Nah, dikalikan Hx. Sisanya itu adalah min 4. Langsung min 4 juga boleh, plus min juga boleh. Di sini saya langsung min 4. Ini sisanya. Berarti biar 0 itu P-nya berapa? P berapa? P4. Nah, ini kan kalau 4 min 4, 0. Maka di sini itu 4 min 4. Kalikan H4 min 4. Ini 0, 0 kali H4 itu 0. Berarti P4 itu adalah min 4. Dari sini aja. Selanjutnya, ini kalau misalkan ngerjakan langsung nanti ya di nomor 20 contohnya. Ya, ini kan X plus 2 berarti nanti P min 2 sama dengan sisanya 14. Oh ini 14 ya. Hilang 14. Kemudian P4 min 4. Langsung begitu boleh. Ini nanti saya jelaskan yang di soal nomor 20. Nah sekarang Px sendiri ketika dibagi yang ditanyakan ini X kuadrat min 2X. X kuadrat min 2X min 8. Dikalikan Hx. Nah sisanya itu karena ini pangkat 2 itu bentuknya adalah AX plus B. Nah ini yang harus difahami. Ketika dibagi X kuadrat yang bentuknya kuadrat gini, sisanya itu pangkatnya pangkat 1. Saya ulang lagi ya, kalau dibagi pangkat 2, ini sisanya pangkat 1. Tapi kalau dibagi pangkat 3, sisanya pangkat 2, X kuadrat plus BX plus C. Dan seterusnya. Pokoknya sisanya itu 1 derajat di bawahnya, nih, atau pangkatnya itu 1 tingkat di bawahnya pembagi. Nah, ini kemudian kita faktorkan. Ternyata faktor dari X kuadrat min 2X min 8 itu adalah X plus 2 dikalikan X min 4. Nah, Hx tetap, Hx, Ax plus B juga tetap. Sekarang dimasukkan P min 2. X-nya ganti min 2. Nah ini min 2 plus 2 kan 0. Min 2 min 4 itu min 6, H min 2. Tapi kan ini dikalikan 0 kali min 6 kali H min 2 sehingga ini hasilnya 0. Yang tersisa itu adalah ini ya, atau ini tak tulis dulu aja, 0 dikali min 6 dikali H min 2. Min 2 ini. Nah ini itu A dikali min 2 plus B. X-nya diganti min 2. Nah P min 2 berapa? Ini P min 2. 14 dari sini. 14 itu sama dengan ini 0. Tinggal ini A kali min 2 itu min 2A plus B. Nah tadi disuruh dimasukkan P min 2. Sekarang kalau P-nya diganti 4 juga. P4. 4 tambah 2, 6. Ya, kemudian dikalikan dengan 4 min 4 itu 0. Kalikan H4. Nah, di sininya itu A dikali 4 plus B. Ini kan 0 tapi. Nah, P4 berapa nilainya? Min 4. Min 4 itu sama dengan ini 0. 4 kali A, 4A atau A kali 4 itu ya plus B. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini dieliminasi substitusi. Nanti ketemu A sama B-nya. Sebentar ini tak arahkan ke bawah dulu biar cukup. Nah, saya lanjutkan ini. Persamaan 1 tak tulis di sini. Min 2A tak tulis dulu. Plus B itu sama dengan 14. Persamaan 2-nya itu 4A plus B sama dengan min 4. Dan saya kurangi biar B-nya hilang. Min 2A, min 4A, min 6A. Ini 0. 14 min 4 berarti 14 plus 4, 18. A sama dengan 18 bagi min 6. Min 3. A-nya min 3. Nah untuk mencari B-nya, tak masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 itu sama saja. Misalkan ke persamaan 1. Min 2A berarti min 2 kali min 3. Plus B, ini min ya, kemudian sama dengan 14. Ini 6 plus B sama dengan 14. B sama dengan 14 kurangi 6 itu 8. Nah, sisanya bentuknya tadi adalah AX plus B. A-nya itu min 3, berarti ini min 3X plus B-nya plus 8. Selesai. Oke.
Nah, ini yang nomor 20 kalau cara yang langsung. Saya bilangnya tadi gimana cara langsung. Nah, cara langsungnya gimana? Nih. PX dibagi X min 2 sisanya 5 berarti P2 sama dengan 5. Karena ini biar 0 berarti 2 min 2 ini P2. Dibagi X plus 3 berarti ini min 3. Min 3 plus 3 0. Itu sama dengan min 10. Nah, tentukan sisa pembagian PX jika dibagi X kuadrat plus X min 6. Nah, sama kayak tadi juga PX itu sama dengan ini ya. X kuadrat plus X min 6 dikalikan dengan HX plus sisanya adalah AX plus B. Nah, dimasukkan yang 2 pasti 0 juga nanti. P2 itu sama dengan, kalau sebelum difaktorkan ya pasti 0 juga ini. 2 kuadrat 4 tambah 4 6, 6 kurang 6 0. Nah, ini 0. Ini 0 semuanya. Kemudian ini A kali 2 berarti plus 2A plus B. X-nya diganti 2. Nah, P2 berapa? P2 itu 5. Nah, persamaan pertama itu 5 sama dengan 2A plus B. Persamaan pertama. Kalau dimasukkan min 3 sama juga. Ini min 3, 9 positif. Ditambah min 3 berarti min 3. 9 min 3 itu 6 positif, 6 min 6. 0. Nah, ini 0 dikalikan H-3 juga nanti 0. Kemudian A kali min 3, kita tulis dulu aja, plus B. Nah, P-3 itu min 10 dari sini. Min 10 sama dengan min 3A plus B dari sini. Persamaan kedua. Tinggal dieliminasi, substitusi. Saya tulis ulang, 2A plus B sama dengan 5. Min 3A plus B sama dengan min 10. Nah, dari sini juga bisa nih langsung. Yang sudah paham boleh langsung. Atau langkahnya tidak sedetail ini juga boleh. Dikurangi 2A min 3A jadinya 5A. Ini 0, ininya 15. 5 min 10, 15. A sama dengan 15 bagi 5, 3. Kemudian B-nya dari situ 2 kali 3, A-nya diganti 3 ini. Plus B sama dengan 5, ini 6. Berarti B sama dengan 5 dikurangi 6 itu min 1. Nah, sisa itu bentuknya tadi adalah AX plus B. A-nya itu 3, nih 3X berarti B-nya min 1. Nah, seperti ini. Oke, demikian untuk pembahasan soal PAS Matematika tingkat lanjut, PAS genap ya, Matematika tingkat lanjut untuk kelas 11 SMA atau sumatif akhir semester genap kelas 11 SMA Matematika tingkat lanjut. Yang dibahas ini adalah bab suku banyak atau polinomial. Teorema sisa juga ini. Oke. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.